terlihat Dea yang paling aktif bercerita. Seperti biasanya bercerita tentang sekolahannya, bercerita tentang ayahnya, dan tak lupa semua orang yang ada di rumahnya. Sedangkan Reni yang mendengar celotehan Dea sesekali membalasnya dengan candaan atau ikutan tertawa saat Dea menceritakan sesuatu yang lucu. Tak begitu lama akhirnya mereka tiba di depan gang tempat kos Reni. "Mama tinggal di mana?" tanya Dea. "Di dalam sana sayang, tapi mobil nggak bisa masuk," jawab Reni. Dea pengen bobo sama mama, boleh? Reni dan Aji mengernyit bersamaan. Lalu terlihat Reni menoleh menatap wajah Aji, berharap pria itu mengizinkan Dea. "Kamu kan besok sekolah," kata Aji menoleh ke belakang, menatap wajah Dea yang sudah cemberut. "Tapi kan," kata Dea menunduk seakan ingin memprotes Aji. "Nanti malam minggu kamu ajak mama nginap di rumah kita, gimana?" tanya Aji membuat Reni kembali mengernyit. "Lu yakin?" bisik Reni ke Aji dengan jantung berdebar-debar. "Kenapa enggak?" balas Aji bertanya. "Ih, dasar orang tua sukanya bisik-bisik," kata Dea kesal. "Hahaha, iya ya, ayah tuh yang bisikin mama duluan," kata Reni menjawabnya. "Kok ayah sih?" ujar Aji membuat kedua perempuan itu kembali tertawa bersamaan. "Ya udah, mama turun dulu ya," ujar Reni yang tiba-tiba merasa berat untuk berpisah dengan mereka. "Oke deh, Ma, besok kita bareng lagi ya," ujar Dea. Dan terlihat Reni mengangguk sambil mencoba membalas senyuman anak itu. Aji menangkap sesuatu di wajah Reni, lalu sesaat menoleh ke Dea. "Sayang, ayah antarin mama ke dalam dulu, kamu nungguin di mobil ya." Oke deh ayah," kata Dea. Reni menatap wajah Aji penuh tanya, namun seakan kaku dan mengeluarkan suara untuk memprotes pria itu. "Yuk, mama sayang." Lagi-lagi wajah Reni menunjukkan rona merah karena malu. "Apaan sih? Yuk." Aji kembali mengajak turun, lalu tanpa sadar jemarinya menyentuh tangan Reni. "Iya," jawab Reni. "Ya udah ya sayang, mama pulang dulu," lanjut Reni sambil berpamitan ke Dea. "Ma," ujar Dea sambil tangannya seakan meminta tangan Reni. Reni terkejut saat Dea baru saja menyalip tangannya. Tubuhnya bergetar, jantungnya kembali berdetak kencang. Kedua matanya melirik ke Aji. "Ya udah, assalamualaikum," lanjutnya saat tersadar lalu memberikan salam ke Dea. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," balas Dea dengan tersenyum. "Bentar ya Dek," ujar Aji lalu menemani Reni turun dari mobil. Sejak tadi memang momen seperti ini Aji inginkan, momen berdua dengan Reni tanpa adanya Dea. Dan saat ini terlihat mereka melangkah berdampingan hingga beberapa meter tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Sesekali Reni menoleh dan Aji menangkap dari ekor matanya gadis itu masih saja menatapnya dari samping. Tiba-tiba wajah Aji berubah. Ia tersenyum jahil saat ini, kemudian tangannya terlihat bergerak. Reni terkejut saat ia ditarik ke Aji. "Lu ngapain? Lepasin nggak?" lanjutnya sambil berusaha melepaskan lengan Aji yang memeluknya. "Biarin, hanya sebentar kok," ujar Aji lalu menghentikan langkahnya sesaat. Reni akhirnya mengikutinya. Mereka berdiri berdampingan sambil lengan Aji terlihat masih memeluknya. "Kita lagi ngapain nih?" tanya Reni. "Iya ya," balas Aji sambil menoleh dan terlihat wajahnya sedang menahan senyum. "Kok jadi aneh gini ya?" kata Reni sambil geleng-geleng kepala. "Enakan gini kali ayah, sayang." Lengan Aji diraih lalu dilepasnya dari pundaknya, kemudian menggenggam jemari Aji sambil mendongak menatap wajah Aji dari samping.
sayang? Tanya Aji mengernyit. Gak suka. Sangat suka, kata Aji sambil tersenyum. Yuk, kata Reni sambil menarik tangan Aji yang saling bergenggaman, mengajak Aji melanjutkan langkah mereka menuju ke kosannya. Saat mereka melangkah, terlukis jelas wajah kebahagiaan keduanya. Sesekali mereka menoleh bersamaan dan seringkali saat mata mereka bertemu, Reni tak jarang memanyunkan bibirnya, tampak menggemaskan menurut Aji. Mah, aku yakin kamu pasti masih banyak pertanyaan tentang semua ini kan? Tanya Aji. Iya, tapi nggak buru-buru ngejelasinnya, Ji. Gua masih pengen seperti ini dulu untuk beberapa waktu, jawab Reni membuat Aji mengangguk pelan. Dan aku yakin semua penjelasan ataupun hal yang nanti akan kamu ketahui selanjutnya tidak sesedih dan sesakit malam ini, kata Aji membuat Reni mengernyit. Siapa yang sakit? Gue, tanya Reni. Iya, kamu pasti merasakan sakit saat mengetahui kenyataan bahwa akulah ayahnya Dea. Reni menggeleng sambil tersenyum penuh perasaan. Matanya menatap mata Aji dalam-dalam. Jujur, gue cuma terkejut, Ji, tapi sakit enggak sama sekali, jawab Reni masih saja tersenyum menatap Aji. Yang ada, gue bahagia karena akhirnya lu bisa jujur sama gue. Iya, dan aku udah lega sekarang, ujar Aji mengangguk. Mereka kembali tersenyum. Dan tak terasa langkah mereka terhenti saat tiba di depan sebuah rumah yang bertuliskan Kosan Putri Panakukang. Udah sampai ternyata, gumam Aji. Iya, sampai ya, balas Reni membalas senyumannya. Untuk semua yang telah kamu berikan ke aku dan juga Dea, jawab Aji membuat Reni menggelengkan kepalanya pelan. Justru gua yang harusnya terima kasih sama lu, kata Reni, karena sudah menghadirkan Dea dalam hidup gua, karena lu telah kembali hadir dalam hidup gua, dan juga sudah mempercayakan gua untuk bisa dekat dan menyayangi Dea seperti anak gua sendiri, karena gua juga sayang sama dia, sangat menyayanginya. Kalau kamu juga sayang sama dia, kata Aji sesaat. Kemudian pria itu menengadahkan kepalanya melihat ke atas, matanya lalu terpejam. Bayangan mamanya Dea yang mengatakannya ke aku. Sedetik jantung Reni bagai terpukul menyadari sesuatu. Reni kemudian tersenyum hangat, lalu terlihat Reni memejamkan matanya, wajahnya menghadap ke atas. Hai mamanya Dedek, Reni janji gak akan pernah menyia-nyiakan semua yang telah kamu titipin saat ini, gumam Reni. Dan saat Aji mendengarnya, membuka matanya dan menoleh ke Reni. Kemudian detik berikutnya Aji kembali menatap ke atas. Aku, Dea, Aji, kami semua akan selalu dan selalu menyayangi kamu selamanya. Meskipun aku belum mengenal kamu, tapi aku yakin sampai kapanpun aku, Reni Rahayu, gak akan pernah sebaik kamu nantinya. Tapi setidaknya aku bakalan berusaha dan belajar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itulah janjiku. Mah, aku mencintaimu. Kami bertiga akan selalu mencintai kamu selamanya, gumam Aji berikutnya. Terima kasih atas restumu. Kemudian mereka membuka mata, menarik nafas dalam-dalam bersamaan, lalu dengan sekali anggukan dari Aji mengisyaratkan bahwa sudah saatnya